Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nizar Aziatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pendidikan IPA dan teman-teman Tadris Biologi 4C yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan mengenai taksonomi kompetensi. Sebelum kita mulai pembahasannya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Ulfah Nurkhalilah dengan nomor induk mahasiswa 126-208-201-027. Kemudian ada Rahma Fatika Zanai dengan nomor induk mahasiswa 126-208-203-104. Akan ada 3 subbab pembahasan, yaitu yang pertama arti dan letak taksonomi dalam pendidikan, yang kedua konsep taksonomi Bloom, dan yang ketiga adalah kata-kata operasional atau KKO. Kita langsung menuju ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein berarti untuk mengelompokkan dan nomos berarti aturan. Nah, secara istilah, taksonomi berarti pengelompokan sesuatu hal yang berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih rinci. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dengan kawan-kawannya, sehingga taksonomi ini sering disebut dengan taksonomi Bloom. B.S. Bloom bersama rekan-rekannya yang berpikir sehaluan menjadi kelompok pelopor dalam menyumbangkan suatu klasifikasi tujuan instruksional atau educational objective, sehingga pada tahun 1956 berhasil menciptakan karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Selanjutnya pada tahun 1964 membuat karya Taxonomy of Educational Objective Affective Domain. B.S. Bloom bersama rekan-rekannya tidak berhasil menerbitkan suatu taksonomi yang menyangkut tujuan instruksional di bidang psikomotorik atau psikomotor domain, sehingga orang lainlah yang mengembangkan klasifikasi di bidang ini, yaitu E. Simpson pada tahun 1967 dan A. Harrow pada tahun 1972. Sejak lahirnya kurikulum PPSP atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yang kemudian disusul lahirnya kurikulum pada tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para pendidik bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada para siswa, sehingga tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging. Kepentingan hubungan antara tujuan dengan kegiatan belajar mengajar dikemukakan oleh Sriven pada tahun 1967 yang mengemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara 1. Tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, kemudian 2. Bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi, dan yang ketiga adalah tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud di sini adalah tujuan yang dapat diukur. Abel pada tahun 1963 berpendapat bahwa jika hasil pendidikan merupakan sesuatu yang penting tapi tidak dapat diukur, maka tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Suatu tanda bahwa seseorang telah mencapai tujuannya akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya, tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama adalah tujuan umum pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya sesuatu program untuk diadakan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tujuan yang didasarkan tingkah laku. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Berhasilnya pendidikan dapat dilihat dari bentuk tingkah laku. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan taksonomi. Kemudian tingkatan yang ketiga, sekaligus tingkatan yang terakhir adalah tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tingkatan tujuan ini, yang akhirnya oleh Vivian Delancey disimpulkan bahwa ada 3 tingkatan tujuan termasuk taksonomi, yaitu tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan, yang kedua taksonomi, dan yang ketiga adalah tujuan yang operasional.
Berikut penjelasan saya mengenai arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Untuk subbab selanjutnya mengenai konsep taksonomi Bloom akan dijelaskan oleh Rahma Fatika Zanai. Berikutnya yaitu mengenai klasifikasi taksonomi Bloom. Bloom membagi klasifikasi taksonomi tersebut menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif atau cognitive domain. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pemikiran. Ranah kognitif mencangkup ingatan dan pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola prosedural, dan beberapa konsep yang memungkinkan berkembangnya skill dan kemampuan intelektual. Bloom membagi ranah kognitif ini menjadi 6 kategori. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Level terendah ini terdapat pada pengetahuan atau C1 dan pemahaman atau C2, sedangkan level tertinggi paling tinggi itu ada pada evaluasi atau C6. Yang kedua yaitu ada ranah afektif atau affective domain. Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti minat, bakat, sikap, perasaan, dan sebagainya. Bloom membagi ranah afektif menjadi 5 bagian yang berhubungan dengan respon emosional terhadap tugas. Nah, 5 bagian tersebut, yang pertama ada penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Nah, level terendah ini terdapat pada penerimaan, dan level yang paling tinggi yaitu terdapat pada pembentukan pola hidup. Nah, ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotor atau psikomotor domain. Ranah psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan dengan aktivitas motor dengan pendidikan fisik dan atletik, tetapi banyak subjek lain seperti menulis dengan tangan, pengelolaan kata juga membutuhkan gerakan. Ranah ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Nah, Bloom membagi ranah psikomotor tersebut menjadi 7 bagian. Yang pertama ada perception, yang kedua ada set, yang ketiga ada guide response, yang keempat ada mechanical response, yang kelima ada complex response, yang keenam ada adjustment, dan yang keenam ada creativity. Level terendah ini terdapat pada perception dan level tertingginya ada terdapat pada creativity. Baik, kita menuju ke subbab yang ketiga yaitu kata-kata operasional atau KKO. Kata-kata operasional merupakan kata-kata yang dapat diukur dan digunakan untuk merancang indikator dari SK atau KD pada standar isi, atau juga dapat digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran pada silabus dan RPP. Ada 3 macam kata-kata operasional, yaitu yang pertama cognitive domain, yang kedua affective domain, dan yang ketiga psychomotor domain. Yang pertama adalah cognitive domain, yaitu levels and corresponding action verb. Nah, pada tingkatan pertama atau C1 yaitu pengetahuan atau knowledge. Di antara contoh kata-katanya adalah mendefinisikan, mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mendaftar, dan lain-lain. Kemudian C2 atau pemahaman adalah menjelaskan, mencirikan, merinci, menghitung, mengubah, menguraikan, membedakan, dan lain-lain. Kemudian pada tingkatan C3 atau penerapan, contoh kata-katanya adalah menugaskan, mengurutkan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, dan lain-lain. Kemudian pada tingkatan C4 yaitu analisis, ada menganalisis, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, merinci, merasionalkan, menguji, dan lain-lain. Kemudian pada tingkatan C5 atau sintesis ada mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkode, mengarang, membangun, menciptakan, mengoreksi, merancang, dan lain-lain. Kemudian pada tingkatan yang ke-6 yaitu C6 atau evaluasi, contoh kata-katanya ada menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang,
memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah affective domain, learning levels and corresponding action verb. Yang pertama yaitu A1, menerima. Contoh kata-katanya ada memilih, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan lain-lain. Kemudian A2 yaitu menanggapi, ada menjawab, membantu, mengajukan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, melaporkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau A3 adalah menilai, diantaranya melengkapi, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabung, mengusulkan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat A4 adalah mengelola, contohnya ada mengubah, mengatur, melengkapi, menerangkan, mengorganisir, menyiapkan, mensintesiskan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima atau A5 menghayati, yaitu menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, menanyakan, merevisi, melayani, memecahkan, menggunakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah psychomotor domain, show the actualization of word that can be observed in code. Yang pertama menirukan atau P1, contohnya mempertontonkan atau mempertontonkan gerak, menunjukkan, kemudian hasil, melompat, menggerakkan, menampilkan. Kemudian P2 atau memanipulasi, ada mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, membentuk. Kemudian P3 yaitu ketelitian, ada mendemonstrasikan, menunjukkan, melengkapkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, dan mengontrol, dan lain-lain. Kemudian P4 atau artikulasi, diantaranya mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai, menjeniskan, menempel, dan mensketsa. Kemudian yang terakhir P5 yaitu pengalamiahan, ada mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, dan lain-lain. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai taksonomi kompetensi. Semoga bermanfaat, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam menyusun makalah, PowerPoint maupun dalam menyampaikan presentasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.